Pemerintah tengah menggodok aturan yang akan mewadahi skema student loan alias pinjaman pendidikan yang akan diberikan untuk mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi. Namun sejumlah pihak berspekulasi, student loan dipilih pemerintah agar institusi perbankan atau lembaga pembiayaan bisa berdenyut kembali. Terlepas dari itu, student loan bukanlah hal baru dan telah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya di Amerika Serikat. Lantas, apa saja jenis-jenis student loan di AS? Apakah skema tersebut berhasil diterapkan? Pada dasarnya, student loan pemerintah AS terbagi menjadi 4 jenis, yakni pinjaman langsung bersubsidi, pinjaman langsung tak bersubsidi, pinjaman langsung plus, dan pinjaman langsung konsolidasi. Jenis pinjaman tersebut dibedakan berdasarkan besaran pinjaman yang dapat diterima hingga besaran bunga pinjaman. Pinjaman langsung bersubsidi biasanya diberikan kepada mahasiswa program sarjana. Dalam pinjaman ini, pemerintah AS memberikan subsidi dengan membayar bunga dari pinjaman tersebut. Namun jumlah pinjamannya terbatas per tahunnya, yakni 3.500 hingga 5.500 US dollar, tergantung pada tahun Anda sekolah. Kedua, pinjaman langsung tanpa subsidi. Pinjaman ini biasanya diberikan kepada mahasiswa sarjana dan pasca sarjana. Dalam pinjaman ini, pemerintah AS tak memberikan subsidi apapun. Meski tidak disertai subsidi, pinjaman langsung tanpa subsidi menawarkan suku bunga yang relatif rendah. Maksimal pinjamannya pun bervariasi, mulai dari 5.500 hingga 20.000 US dollar. Ketiga, pinjaman langsung plus. Pinjaman ini ditujukan pada mahasiswa pasca sarjana ataupun orang tua dari mahasiswa. Hampir sama dengan pinjaman lainnya, yang membedakan ialah pinjaman ini bisa menggunakan jaminan dari orang tua mahasiswa. Jumlah pinjamannya pun lebih besar, namun ada kemungkinan penolakan dari jenis pinjaman ini. Terakhir ialah pinjaman langsung konsolidasi. Jenis pinjaman ini menyatukan pinjaman-pinjaman lain menjadi satu pembayaran, namun bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari jenis pinjaman lainnya. Untuk pembayarannya, pemerintah AS menawarkan sejumlah skema pengembalian pinjaman setelah mahasiswa menyelesaikan studi. Angsuran pokok dan bunga pinjaman baru akan ditagih setelah mahasiswa lulus kuliah. Bunga yang terakumulasi pada pinjaman saat pelajar atau mahasiswa bersekolah ditambahkan ke jumlah yang akan dibayar kembali setelah sang peminjam lulus kuliah. Bahkan pemerintah AS memberikan kesempatan kepada debitur untuk tidak berkewajiban mengembalikan pinjaman setelah 6 bulan setelah lulus. Meski terlihat menjanjikan, faktanya banyak mahasiswa AS yang terlilit utang usai menyelesaikan pendidikannya. Di tahun 2023 misalnya, dilaporkan sebanyak 43 juta orang Amerika menanggung utang biaya pendidikan dengan total beban utang mencapai lebih dari 1,7 triliun dolar AS. Pada banyak kasus, debitur harus menanggung tagihan bulanan selama berpuluh-puluh tahun setelah menamatkan pendidikan mereka. Pada 2023, pemerintah Joe Biden telah memutihkan utang dari pinjaman pendidikan sebesar 39 miliar dolar AS atau 804.000 peminjam yang telah menyicil selama lebih dari 20 tahun.